selamat pagi adik-adik. Shalom semuanya. Dan senang sekali bertemu dengan adik-adik dalam pelajaran sekolah minggu kita di pagi hari ini. Puji Tuhan ya adik-adik, kita sangat bersyukur karena kita sudah menyelesaikan triwulan yang pertama di tahun 2022 ini. Dan hari ini kita masuk di triwulan yang kedua, kita masuk di pelajaran pertama. Kita mau sama-sama belajar untuk 3 bulan ke depan bagaimana menggali firman Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan, dan pastinya memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum kita masuk ke pelajaran sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa dulu yuk adik-adik. Kita mau sama-sama serahkan semua acara pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari indah ini. Kami bersyukur dan bersuka cita karena kami masih bisa belajar firman Tuhan. Kami memiliki kesempatan untuk belajar lebih lagi akan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Berkati Tuhan pelajaran sekolah minggu kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati semua anak sekolah minggu kami, juga orang tua kami, adik kakak kami, dan guru-guru sekolah minggu kami, supaya kami sama-sama diberkati Tuhan, menerima berkat dan sukacita daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kakak berharap kalian semua sehat-sehat dan sukacita, penuh dengan berkat Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai keutamaan mengikuti Yesus. Pasti menarik ya, banyak hal yang kita pelajari dalam mengikuti Yesus. Firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh kakak Asaf. Tetapi sebelumnya, kita akan memuji Tuhan dulu bersama-sama melalui pujian kita. Mengikuti Yesus itu adalah keputusanku, dan pastinya keputusan adik-adik semua. Mari adik-adik, kita akan bernyanyi bersama. Oh ya, ada satu pengumuman lagi adik-adik. Jangan lupa di bulan Mei minggu kedua kita akan mengadakan sekolah minggu onsite. So, persiapkan diri adik-adik semua untuk bisa mengikuti sekolah minggu di TLCC Aviari Gereja kita tercinta. Baiklah adik-adik, selamat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mengikuti Yesus adalah keputusanku dan keputusan adik-adik semua. Mari kita memuji Tuhan, kita menyatakan bahwa mengikuti Yesus adalah keputusan kita semua. Mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Satu kali lagi ya. Mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Halo adik-adik semua, senang ya hari Minggu ini kita bisa sama-sama sekolah minggu lagi. Tapi sebelum kita mulai pelajaran firman Tuhannya, aku mau nanya nih, siapa yang kalau ikut sekolah minggu harus dipaksa-paksa dulu sama papa mama? Atau didorong-dorong, disuruh-suruh biar ayo ikut sekolah minggu, belajar firman Tuhan? Siapa yang masih kayak gitu?
Aku pikir kita semua nggak ada yang kayak gitu ya. Kita semua dengan sukacita kita mau ikut sekolah minggu. Nah, ini seperti apa yang akan kita pelajari hari ini. Bahwa di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang banyak tentang mengikut Tuhan. Wah, seperti apa itu? Nah, mengikut Tuhan Yesus itu tidak dengan apa yang bisa kita lakukan sendiri loh ternyata teman-teman. Kenapa seperti itu ya? Iya, karena sesungguhnya mengikut Tuhan Yesus itu harus disadari dulu oleh kita, oleh keinginan diri kita sendiri dan bukan dengan paksaan. Karena iman kita kepada Tuhan memiliki hubungan yang personal, hubungan yang pribadi antara diri kita masing-masing dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang terpenting adalah kita tidak melakukannya dengan bersungut-sungut. Tetapi seringkali memang kita suka mengeluh ya bahwa aduh, kenapa sih mesti bangun pagi-pagi buat sekolah minggu? Kan lebih enak tidur-tiduran, kan lebih enak untuk nonton kartun, karena minggu pagi kartunnya seru-seru ya. Tetapi kenapa sih kita harus mengorbankan waktu-waktu kita itu, mengorbankan segala sesuatunya itu untuk ikut sekolah minggu, untuk menghindari kesenangan-kesenangan kita, tetapi melakukan hal yang Tuhan inginkan. Nah, semuanya harus didasari dengan kesadaran dari perubahan hati. Kesadaran apa? Perubahan hati seperti apa? Kita harus sadar bahwa kita sudah mendapatkan kasih yang luar biasa daripada Tuhan. Wah, senang sekali ya kalau kita mendapatkan kasih yang besar. Dari papa mama saja senang, apalagi dari Tuhan Yesus. Tentu kita harus lebih bersukacita dan bersemangat. Ini adalah motivasi yang benar, karena kita sudah yakin dan percaya bahwa kita diselamatkan. Dan kita harus ingat-ingat bahwa kita memang harus punya motivasi yang benar saat mengikut Tuhan. Akan tetapi susah sekali bagi kita untuk punya motivasi yang benar kalau hati kita belum dirubahkan. Bagaimana caranya Kak untuk hati kita bisa dirubahkan? Caranya hanya satu, kita harus berserah penuh, beriman penuh dan yakin penuh kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus tinggal di mana? Di dalam hati kita dan merubahkan kehidupan kita. Kalau Roh Kudus yang menuntun dan memimpin, tentu kita akan dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih dan damai sejahtera kita mau mengikut Tuhan. Meskipun mengikut Tuhan itu banyak tantangannya, meskipun mengikut Tuhan itu banyak rintangannya, dan meskipun mengikut Tuhan itu kita akan dirubahkan, artinya kita akan menimbulkan kehidupan kita yang lama, gitu, yang tadinya malas-malesan, malas sekolah minggu, malas bangun, malas belajar, malas bantu orang tua, malas pergi ke sekolah. Tidak lagi seperti itu, melainkan kita menjadi anak yang rajin. Kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, kita rajin memuji Tuhan. Rajin apa lagi? Ayo, coba disebutin, diajak papa mamanya, hal-hal apa yang akan kita rajin lakukan kalau kita mengikut Tuhan. Nah, untuk menjadi pengingat bagi kita hari ini, kita mau menghafalkan ayat hafalan ya. Dan ini menjadi sebuah ayat yang menguatkan kita dan menjadi peringatan bagi kita untuk tentang motivasi kita yang benar dalam mengikuti Tuhan. Ayatnya diambil dari Lukas pasal 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sekali lagi ya, kita hafalkan dari Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, ini jadi peringatan bagi kita ya teman-teman semua, bahwa kita harus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan kita harus sampai menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa sih? Menyangkal diri adalah kita tidak lagi melakukan hal-hal yang sepertinya menjadi kesenangan kita, menjadi kesukaan kita, tetapi Tuhan tidak senang. Tetapi kita harus ingat bahwa yang tinggal di dalam diri kita adalah bukan kita lagi, tetapi Yesus Kristus. Baiklah, sekolah minggu kita sudah selesai. Wah, tidak terasa ya, cepat sekali kita sudah menyudahi sekolah minggu. Tetapi jangan takut, jangan sedih, karena minggu depan kita akan ketemu lagi di dalam sekolah minggu. Ya udah, yuk kita sama-sama berdoa untuk menutup sekolah minggu kita.
Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar hari ini tentang bagaimana sikap hati kami yang benar untuk kami mengikuti Tuhan, untuk kami terus-menerus menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus tinggal di dalam hati kami, dan kami mau sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami dalam mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Papa Mama kami, orang tua kami, keluarga kami, sekolah kami, dan segala sesuatunya. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan kuasa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya dan mengikut Tuhan, kami katakan amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.